Materi yang selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang turunan berarah dari suatu f. Dengan turunan berarah itu dirumuskan seperti ini. Turunan berarah dari f terhadap s gitu ya, pada titik P0 dengan arah vektor satuan U, itu kemarin dirumuskan adalah hasil dot product dari fungsi dot product dari vektor gradien didotkan dengan vektor satuan yang menjadi arahnya, kayak gitu kan. Nah, sekarang ketika kita punya formula seperti ini, artinya apa? Kalau nanti kita punya suatu titik atau suatu perpindahan suatu benda sejauh ds, nanti akan berakibat ke perubahan terhadap f itu sendiri. Gimana caranya? Dari sini nanti kita akan punya perubahan terhadap f. Perubahan dari f akibat adanya perubahan s itu adalah dot product dari vektor gradien dengan vektor arahnya dikalikan dengan ds, seperti ini. Maksudnya apa? Misalnya kita punya titik P0 di sini. Dari titik P0 ini dia gerak benda itu ke arah sini gitu ya, dengan vektor satuannya U, kayak gitu. Nah, dia dari P0 ini pindah ke sini, ke P1. Nah, berarti kan dia terjadi perubahan si S kan? Ini ada perubahan S. Ketika dia berpindah seperti ini, nanti dia akan mempengaruhi perubahan dari F itu sendiri. Apa perubahan dari F itu? Ketika dia berpindah akibat adanya perubahan sebesar ds ini, perpindahan sebesar S ini, yaitu dirumuskan dengan ini. Nah, tidak lain itu ada di sini adalah persamaan 1.13, yaitu ini. Rumusnya itu ya. Itu adalah rumusan atau formula perubahan dari f atau estimasi perubahan dari f akibat dari adanya perubahan benda itu sejauh ds, kayak gitu. Nah, kemudian ingat lagi-lagi tadi sudah saya sampaikan, di sini ada penulisan grad f terus ini garis P0 gitu ya. Ini maksudnya ini grad f pada titik P0, artinya ini ya, vektor gradien f pada titik P0. Jadi nanti jangan bingung ketika dituliskan kayak gini, ada juga yang menuliskan seperti ini gitu. Nah, kemudian ini kita aplikasikan ke contoh 1.3. Nah, di 1.3 ini diminta apa? Di contoh 1.3 kita diminta untuk mengestimasi nilai perubahan dari f, berarti coba kita eja satu-satu. Kita disuruh mengestimasi nilai perubahan dari f, berarti kita nanti disuruh mencari df gitu kan ya. Akibat apa? Akibat adanya perpindahan titik ini sejauh 0,1. Berarti ini ditanyakan df seperti apa ketika ada ds-nya berapa di sini? 0,1. Nah, pindahnya dari mana? Pindahnya dari titik P0. P0-nya berapa di situ? 0,1,0, kayak gini. Dia pindah ke sini. Pindah ke sini, pindah ke titik P1. P1-nya berapa? 2,2, min 2, kayak gini. Nah, berarti dia kan dari P0 lurus ke arah P1. Berarti di sini nanti kita butuh apa? Tadi kan kita mau menghitung df kan? Df itu apa rumusnya tadi? Grad f, vektor gradien f pada titik P0 didotkan dengan U, vektor perpindahannya dikalikan dengan ds. Nah, berarti dari soal ini kita perlu mencari apa dulu untuk mendapatkan df? Vektor perpindahan. Ya, vektor arah perpindahan. Berarti mencari U kan? Gimana caranya?
Tadi kan dia gerak dari P0 ke P1. Berarti saya punya nanti P0, P1. Arahnya kemana? Dari P0 ke P1. Ini apa nanti isinya, vektornya? Ingat nggak sebelum UTS ini sudah pernah kita menghitung ini? Min 2. 2 dikurangi 0. 2. Gitu kan? Ini dikurangi ini gitu kan? Oh iya. Kemudian 2 dikurangi 1. 1. Kemudian min 2 dikurangi 0. Gitu kan? Berarti kita punya apa di sini? 2,1 2, 1, min 2. 2. Ini adalah vektor perpindahan dari P0 ke P1. Ini saya notasikan misalnya vektor V kayak gitu. Nah, ingat turunan berarah itu kata kuncinya vektor U ini harus vektor Mana? satuan. Nah, tadi kan arah perpindahannya baru V seperti ini kan? V-nya ini dari sini saya tulis lagi di sini 2,1, min 2. Kita harus ngecek apakah ini vektor satuan, berarti kita harus ngecek panjangnya. Panjangnya berapa ini? Akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Kayak gini kan? Nah, ini sama dengan berapa? 4 ditambah 9. 1 ditambah 4. Berarti ini akar 9. Ini sama dengan berapa? 3. Vektor satuan bukan? Bukan. Bukan vektor satuan. Karena bukan vektor satuan, padahal yang kita butuhkan itu adalah U vektor satuan, berarti kita harus membentuk vektor satuan. U, gimana cara bentuknya? U-nya ini sama dengan vektor arahnya tadi dibagi dengan panjangnya. Sehingga ini akan jadi berapa? 1/3 dikalikan dengan V. V-nya tadi ini bisa juga saya tuliskan menjadi 2I ditambah 1J dikurangi 2K. Ini kan? Berarti ini bisa juga dituliskan 2I plus J. Nah, ketika kita sudah ini kurang apa ini? Kayaknya belum. Bentar. Ya, kita lanjutkan di sini. Tadi kita dalam proses membentuk vektor satuan U-nya. Jadi vektor satuan U itu dibentuk dari vektornya tadi dibagi dengan panjangnya. Berarti panjangnya 3, berarti 1/3. Vektornya sendiri 2I ditambah J dikurangi dengan 2K. Kayak ini. Nah, ini kita sudah dapat vektor satuannya. Padahal tadi yang dimintakan DF. DF sendiri tadi rumusnya apa? Vektor gradiennya didotkan dengan vektor satuannya. Berarti langkah selanjutnya kita harus mencari vektor gradiennya. Masih ingat vektor gradien itu apa? Ingat apa ini? Grad F ini? Halo? Masih ingat ini rumusnya apa? Grad F? Do F per do XI ditambah dengan do F per do YJ ditambah Do F do per F Z. per do Z K. Nah, berarti grad F itu apa? Do F per do X dari ini apa? Y cos X ya, Bu? Ya, Y cos X. I ditambah dengan siapa? Do F per do 2Y. Y. 2Z. Coba, ini ada Y enggak? Sin Oh X. iya. Berarti Sin ini X. sin X ditambah 2Z. 2Z. Tambah 2Z.
Ini J. Ditambah dengan siapa? 2Y. F per 2Z, 2Y. yaitu 2Y, Bu. Y K, gitu ya. Nah, selanjutnya ini baru grad F, padahal yang dibutuhkan itu apa? Grad F Vektor. pada titik P0. Oke, no. Coba P0-nya sekarang yang mana kalau dari soal ini? 0, 1. Iya, yang ada di sini 0, 1, 0. Karena apa? Dia berangkat dari sini, pindah ke situ, berarti P0-nya ada di sini. Nah, berarti kita substitusikan ke sini. Kalau P0 kayak gini, berarti kita nanti akan punya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 0. Berarti grad F pada titik P0 ini isinya akan jadi apa? Y cos X. Y-nya Cos berapa? 0. 1 cos 0. 1 cos 0 dikalikan dengan I Sin 0. ditambah dengan sin 0, saya bawa ke bawah aja ya, sin 0 ditambah dengan 2 kali. 2 kali 0. Begini, semuanya dikalikan dengan J, kayak gitu. Kemudian ditambah dengan 2Y. Y-nya siapa? 1. K. Kayak gini. Nah, berarti ini sama saja dengan siapa? Cos 0 berapa? 1. 1 kali 1? 1. 1. Berarti tinggal I, gitu kan? Sin 0? Iya. Sin 0. 2 kali 0? 0. 0. Berarti komponen J-nya nggak ada kan? Ada. Nah, berarti tinggal 2 kali 1? 2K. 2K. Kayak gini. Nah, berarti ini grad F. Padahal tadi ini adalah, sebelumnya ini grad F pada titik P0. Padahal kita tadi disuruh mencari estimasi perubahan dari F, berarti DF kan? DF itu adalah grad F pada titik P0 didotkan dengan vektor satuan U dikalikan semuanya dengan perubahan dari S, gitu kan? Nah, berarti grad F pada titik P0 tadi kita sudah punya, yaitu ini I ditambah dengan 2K kayak gini didotkan dengan U. U-nya mana? Ini 1/3. 1/3, langsung saja berarti 2/3 2 per 3 I. ditambah 1/3 J 1/3 J dikurang 2/3K. dikurang 2/3 K, kayak gini. Nah, berarti ini jadinya apa? Dot produknya berarti 1 dikalikan 2/3 ditambah komponen J-nya di sini 0 kan? Berarti 0 dikalikan 1/3 ditambah, karena di sini negatif berarti nanti jadi min, gitu kan? Atau ya ditambah dulu lah. Berarti 2 dikalikan min 2/3 kayak gini. Nah, berarti ini hasilnya apa? 2/3 ditambah 0 dikurangi 4/3. Ini hasilnya berapa? Min 2/3. Min 2/3. Nah, berarti waktu tempatnya nggak cukup, nanti kalian simpulkan. Jadi, estimasi nilai perubahan dari F akibat perpindahan titik dari P0 ke P1 sejauh 0,1 adalah min 2/3. Seperti itu. Oke, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Bu, DS-nya itu gimana? DS-nya dari sini nih. Udah diketahui. Dia kan dibilang perpindahan sejauh, berarti ini jaraknya, jarak perpindahannya si DS itu. Oh, tapi nggak dimasukin rumus apa gimana, Bu? Oh, Nggak perlu sorry. ditambah lagi ya, Bu? Masuk. Iya, iya. Harusnya dikali 0,1 kan? Iya. Iya, dikali Sorry. 0,1. Iya, oke, sebentar. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ini saya hapus dulu, tempatnya nggak cukup.
begini. Berarti DS-nya saya pindah ke depan aja ya. Berarti ini semua nanti dikalikan dengan 0,1. Ini ke depan ya, karena di sana nggak cukup. Ini semuanya dikalikan dengan 0,1. Seperti itu. Berarti ini semua nanti ini pindah ke sini lagi. Dikalikan dengan berapa ini? 0,1 itu kan berarti 1/10 ya. 1/10. Berarti tadi berapa? Min Min 2 per 3 dikalikan 1/10. Berarti min 2 per 30. Ya udah, nanti sederhanakan sendiri ya. Jadi hasilnya terakhir itu berapa? Min 1/15. Iya, min 1/15.